Selamat siang teman-teman otomotif TV, apa kabar? Semoga teman bahagia selalu tahun baru ini, amin. Kali kita lagi ada di boothnya Suzuki mobil, tapi ada motornya. Kita lagi ada di IMS 2026 dan salah satu kejutannya adalah Suzuki mamer ini teman-teman. Suzuki DRZ 4SM. Saya kemarin waktu ke Jepang sempat ketemu motor ini ya, lagi dipajang di pameran gitu di stasiun ya. Dan ternyata sekarang ada di Indonesia motornya. Ini sebenarnya motor udah beberapa tahun dipasarkan di beberapa negara ya. Di Amerika harganya 140 sekian juta teman-teman, sekitar 8.900 US dollar ya. Jadi kalau dirupiahin 140 jutaan, kalau dijual di Indonesia berapa ya kira-kira ya? Wah, ini kayaknya jadi PR buat Suzuki ya. Kalau misalnya motornya masuk ke Indonesia, harganya bisa nggak bersaing sama moge-moge 400 cc teman-teman. Tapi yang jelas sih, kayak kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Suzuki, memang ada rencana ya, biarpun belum tentu pasti karena masih ngeliat respon pasar, kira-kira bisa diterima atau enggak nih mogenya Suzuki ini teman-teman. Nah kalau misalnya daripada nggak ada motor baru itu kan lebih baik ya udah motor-motor yang di luar negeri yang bagus-bagus masukin aja gitu kan. Dan kalau Suzuki main moge lagi, siapa tahu ngikutin langkahnya Yamaha yang kemarin jualan T-Max kan, jadi akan lebih berwarna lah, nggak cuma motor-motor kecil tapi big bike-nya juga akan jual di Indonesia. Nah di DRZ ini sebenarnya ada dua varian teman-teman, ada yang S yang pakai ban trail ya, jadi emang bener-bener konsepnya motor dual purpose buat off-road gitu ya. Sedangkan yang SM ini dia pakai ban aspal ring 17 inci, memang peruntukannya sebagai supermoto untuk jalan di jalan raya ya, di aspal teman-teman, kira-kira kayak gitu. Nah sekarang kita akan sama-sama lihat detailnya yuk, apa yang menarik dari Suzuki. Jadi yang pertama, kalau kita ngomongin desainnya, cakep banget ya. Sebenarnya Suzuki tuh bisa loh bikin motor yang keren gini tampangnya gitu kan. Nggak yang aneh-aneh gaya India gitu, tapi yang big bike kayak gini ini memang R&D-nya dan pusat produksinya juga masih di Jepang teman-teman. Sedangkan motor-motor kecil kayak sport-sport yang 250 ke bawah itu emang sekarang pusatnya di India, karena India itu pasarnya gede gitu kan. Akhirnya R&D-nya di sana, sedangkan yang motor-motor big bike-nya kita bisa lihat ya, seganteng ini gitu kan. Tarikan desainnya, garis-garisnya juga cakep. Wah, kalau misalnya basic kayak gini jual di Indonesia sih mungkin akan oke banget ya. Apalagi kalau misalnya ada yang kecilnya gitu kan, yang 200 cc gitu misalnya, pasti akan sangat menarik gitu. Oke, kita langsung lihat detail dari bagian depannya. Oke teman-teman, di bagian depan di batok lampunya dia pakai headlamp LED proyektor ya, dan langsung kebuka gini aja, jadi bener-bener terekspos banget. Lampu bulatnya jadi kayak mata ya, kelihatan kayak mata gitu kan. Dan bentuk batoknya juga sederhana, spatbornya lebar teman-teman, khas motor trail. Oh teman-teman, di sini juga ada lampu sen ya. Lampu sennya unik loh bentuknya. Dia modern, udah LED tapi nggak terlalu panjang. Kemudian kalau turun ke bawah teman-teman, dia pakai suspensi upside down di bagian depan ya. Dan upside down-nya ini jaraknya lumayan panjang, 260 mm, 26 cm ya. Dan kalau turun ke bawah dia pakai ban aspal teman-teman, karena memang supermoto, jadi khas supermoto. Dan di depan belakang dia pakai ring 17 inci. Kalau yang versi S-nya, versi trail, depan 21, belakang 19, sedangkan yang ini sama-sama 17 inci. Pokoknya pakai Dunlop teman-teman. Dan ini ukuran juga nggak terlalu lebar ya, ukurannya cuma 120/70 ring 17, pakai Dunlop Sport Max. Sedangkan remnya desain lumayan gede teman-teman, desain lumayan besar ya, karena memang buat jalan raya gitu kan. Dan dia dijepit pakai kaliper 2 piston dari Nissin, dan ini udah pakai ABS teman-teman. Nah ini strotnya teman-teman, dia memang gas bodinya tuh tajam-tajam ya, nggak banyak lekukan yang rounded tapi lebih ke meruncing, tegas gitu, dan minimalis ya, nggak terlalu banyak lekukan, jadi dilihat tuh enak teman-teman. Dan di balik sini nih, di sini ada radiator ya, radiator split kanan kiri, jadi ada dua kanan kiri. Sedangkan kalau kita mundur ke belakang, nah ini ada di atasnya ini ada tangki ya, tangki dari plastik teman-teman. Ini pakai plastik, kapasitasnya 8,7 liter, lumayan ya, lumayan gede. Sedangkan joknya panjang gini, dan ini tebel ya. Jadi kalau misalnya buat harian sih harusnya tetap nyaman, tetap empuk ya. Jangan bodi sampingnya ini, jadi di sini ada kayak plat number gitu, tapi nggak terlalu besar. Jadi beda sama motor-motor special engine yang gede banget ya, karena memang buat nomor start. Kalau ini enggak, cuma minimalis aja tapi kelihatan sportif. Sedangkan knalpotnya lumayan gede teman-teman di bagian sampingnya ya. Kemudian spoiler belakangnya udah panjang, gondrong, dan di belakangnya ada lampu yang udah LED semua teman-teman. Lampunya sama kayak depan, lampu belakangnya kecil di sini, dan ada spatbor sekalian buat dudukan plat nomornya di sini. Jangan kalau kita lihat ke bawah teman-teman, roda belakangnya lumayan gede ya. Dia pakai ring 17 paket dan Dunlop Sport Max juga, dan ini ukurannya 140/70 ring 17 teman-teman. Jangan rem belakangnya dia pakai kaliper Nissin 1 piston, udah ABS juga, cuma ABS-nya ini bisa dimatikan yang belakang. Kalau depan nggak bisa, yang belakang bisa dimatikan. Jadi kalau misalnya kalian mau skid, mau sliding itu ya, nah ini masih bisa dilakukan ketika roda belakang dimatikan ABS-nya gitu teman-teman. Jangan swing armnya dia pakai aluminium ya, keren banget teman-teman, gede dan warnanya silver ya, jadi clean, ketan mewah. Suspensi belakangnya cakep banget loh, tuh gede banget. Dan ini ada setelan preloadnya dari Kayaba juga teman-teman. Ini jarak mainnya 277 mm, lumayan panjang juga jarak mainnya. Dan kalau kita naik ke atas sedikit, ini ada buat push step pembonceng ya, kecil kayak gini aja.
nempel kerangka dan dibaut ya. Jadi kalau misalkan nggak butuh, kalian bisa lepas gitu kan. Nah, di sini ada suspensi teman-teman. Tabungnya di sini ini ada setelannya juga ya. Jadi udah lengkap setelannya, ada preload, ada buat ribbon juga teman-teman. Di sini ada setelannya lengkap. Kemudian mesinnya. Nah, ini area mesinnya lumayan gede ya, karena 300 cc kelihatan gagah banget teman-teman. Ini mesinnya 398 cc, 1 silinder DOHC yang karakternya overbore. Jadi diameter pistonnya itu 90 mm sedangkan struknya 62 mm teman-teman. Karakternya overbore tapi Suzuki mengklaim performanya tuh enak di putaran bawahnya ya. Jadi memang khasnya motor-motor trail ya, power di bawah sampai ke tengahnya, torsinya tuh dibikin gede teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Dan ini silinder headnya ini ya kelihatan banget dia gede karena di DOHC 4 cup teman-teman. Di sini ukurannya besar. Dan sekarang kita lihat bagian yang sebelah kiri yuk. Nah teman-teman, kalau dari sebelah kiri ini lebih banyak yang unik ya. Kayak misalnya nih, kalian harus tahu nih, di sini nih dia pakai 2 busi. Pertama di sini samping, satu lagi di atas sana tuh. Jadi ada 2 busi ya, mirip kayak bazat pulsar gitu lah. Ini katanya bikin pembakarannya lebih sempurna. Ini belakang sini nih ada total body, dikasih cover juga ya nih buat nutupin kayaknya. Total bodinya 42 mm teman-teman. Jadi lumayan gede ya. Ya karena cc juga besar juga sih, 398 cc. Kemudian knalpotnya di leher ada O2 sensornya di sini teman-teman. Ada O2 sensor, ini bak magnetnya ya. Sedangkan penancap koplingnya malah di sini nih. Nah, ini ada penancap koplingnya di sini ya, di sebelah kiri. Itu teman-teman. Dan di sini ada kipas radiator nih. Dibuat mendinginkan radiatornya. Dan posisinya cuma di sebelah kiri aja, yang sebelah kanan malah nggak ada teman-teman. Gitu. Kemudian ini transmisinya tuasnya kayak gini, masuk ke dalam ya, dan kecil aja pendek gitu. Ternyata ini cuma 5 speed teman-teman tuh. 1 netral, 2, 3, 4, 5 ya, cuma 5 speed aja. Kemudian bootstrapnya LT, bootstrapnya udah pakai model gerigi gini ya. Kalau buat aspal karetnya bisa dipasang, tapi kalau misalnya kalian lagi main off-road ini tinggal dilepas aja karetnya, jadi lebih ngegrip di kaki ya, karena geriginya kayak gini teman-teman. Jadi bisa ada 2 pilihan lah. Mau dilepas bisa buat memaksimalkan giginya atau mau pakai karet juga bisa. Sedangkan di belakang teman-teman ini rangkanya ternyata subframe-nya tuh terpisah ya. Jadi ini ada baut gini, bisa dilepas subframe-nya. Dan di sini juga ada cover body yang bisa dilepas juga. Di kalian juga bisa ngelepasnya gampang banget teman-teman. Di sini ada buat buka covernya ya. Kalau misalnya kalian buka covernya ini akan langsung terekspos ke box filternya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba trouble masukkan air misalnya, jadi mau bersihin juga gampang. Tinggal akses dari sininya aja nih, langsung masuk ke box filter udaranya di bagian sini gitu. Dan yang unik adalah ini nih, tiba-tiba ada tabung gede banget. Apa coba? Ternyata ini adalah tabung kanister ya, jadi buat emisi gas buang. Jadi uap dari mesin masukin ke sini dulu sebelum masuk ke box filter teman-teman. Dan yang unik juga adalah lihat di bagian kolongnya, bagian subframe-nya nih, cakep banget nih. Subframe-nya itu yang sini nih kayak model casting gitu, logam casting, yang sini aluminium nih. Jadi biar lebih ringan, tapi di sini dikasih dilas, jadi disambung gitu kan. Dan ini subframe yang beda material ini bisa dilepas teman-teman. Nah ini bagian sini nih, ini aluminium lagi nih. Jadi khususnya bagian samping ini aja karena dia ada beban banyak gitu ya, dan butuh lakukan buat lubang-lubang baut, ini dibikin pakai babet itu, pakai casting. Lucu ya, ada dua jenis material yang disambungin untuk subframe-nya. Gokil banget teman-teman, keren-keren, detail cakep banget sih emang, Suzuki mantep. Di area kemudi dia pakai panel indikator ya, panel indikatornya sudah digital. Dan secara bentuk ini mirip kayak motor-motor Suzuki yang lain ya. Secara bentuknya aja sih. Kalau isinya jelas beda. Nah, sini nih ada off-road ABS on off buat mematikan, menyalakan ABS di roda belakangnya teman-teman. Fungsinya kayak gini, sederhana banget. Sedangkan stangnya dia pakai stang tapered handlebar ya, pakai fat bar di bagian tangan itu gede banget, tebel gitu. Dan cakep loh dia finishingnya nih. Dia pakai doff yang agak kasar gitu, jadi kelihatan lebih off-road lah, kelihatan lebih sangar. Dan kalau kalian lihat juga sini teman-teman, di sini juga ada setelan suspensinya ya. Jadi suspensinya emang udah lengkap banget, ada setelan buat ribbon, compression, sama preloadnya juga teman-teman. Jadi lengkap, ada 3 gitu ya. Kalau sebelah kiri, nah di sini ada tombol-tombol ya, ada tombol buat pas beam, buat lampu dekat, lampu jauh juga. Di sini ada selektor buat masuk ke dalam panel indikatornya ya. Ada lampu sen, ada klakson. Sebelah kanan ini juga cakep nih, bentuknya kayak moge. Dia pakai engine cut off kayak gini. Sekarang buat tombol starter ya, itu ada hazard. Sedangkan gasnya, nah ini mirip kayak gas spontan uhuy ya. Jadi kabelnya push to pull ada 2 yang saling tarik menarik dan posisinya ke atas, jadi kelihatan kayak motor-motor balap gitu kan. Gitu teman-teman. Dan yang unik ya, nih di tangki ini di depannya ini ada tutup kecil ya. Tahu nggak ini buat apa? Ternyata ini adalah buat masukin oli mesin teman-teman. Jadi kalau ngetap dari bawah mesin, kalau masukinnya ini dari atas sini. Lucu ya. Taruh di sini nanti ada selangnya masuk ke crankcase-nya, kira-kira kayak gitu. Dan detail teman-teman lihat ya, detail Suzuki ya. Ini sampai kabel-kabel dikasih cover kayak gini nih, cakep banget ya.
Tuh talinya nih, pengikatnya biar nggak gerak tuh. Wah, Suzuki kalau secara finishing emang cakep banget. Lihat nih, lasasanya lihat nih. Bagus banget ya. Rapi banget loh nih. Rapi dan nggak ada silikat sama sekali, semua dicat lagi. Gokil sih. Kalau secara detail-detailnya emang Suzuki itu nggak ada main lah. Mau G-nya mau sampai motor-motor kecil juga detail-detail Suzuki pasti cakep teman-teman. Kayak gini nih. Wah, mantap. Oke teman-teman, kira-kira tadi berarti ngomongin DRZ 4 SM. Kalau menurut kalian berapa harga yang pas kalau motor ini dimasukkan ke Indonesia? Kalau menurut saya sih di bawah 200 juta oke kali ya. Nggak terlalu mahal dan masih bersaing sama komputer-komputernya. Apalagi Suzuki terkenal dengan build quality yang mantep banget. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, juga sama Otomotif TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.